oleh para semua penulis dalam proses penulisan review artikel. Bisa saya bilang searching strategi itu adalah cara kita mengumpulkan data apakah benar atau enggak, artikel yang akan kita review sesuai atau tidak, itu masuknya di bagian searching strategi seperti itu ya. Jadi itu sangat penting di awal. Jadi kalau misal di awal saja kurang tepat proses pencariannya, maka nanti akan berdampak ke selanjutnya gitu ya. Hampir sama kayak proses pengambilan datanya gitu ya. Jadi kalau misal nanti terlalu banyak bias, tentu hasilnya juga tidak akan baik seperti itu ya. Jadi hari ini kita akan sharing gitu ya terkait building search strategy terutama untuk review artikel gitu ya, dan saya yakin it can be implemented for all type of review article seperti itu. Jadi so you should not to be worried it's specific for systematic review or any meta analysis or something. No, it can be used for general for all of you how to type or maybe how to search the review articles. Oke, di outline saya mungkin ada beberapa banyak gitu ya. Di sini kayak ada actually there are 10 steps atau 10 points yang mungkin akan saya share kepada Bapak Ibu. Tapi nanti kita juga akan praktik secara langsung gitu ya. Dan juga mohon bantuan Bu Novi untuk dapat mengirimkan ke grup file Word yang perlu di-share kepada peserta gitu ya. Jadi nanti saya akan mengirimkan contoh file juga gitu ya. Jadi kayak early proposal atau early project yang mungkin harus kita susun dulu pada saat awal kita mau menyusun sebuah penelitian ataupun artikel dengan systematic review. Nah, pada di sini outline yang pertama itu saya akan sharing dulu gitu ya terkait databases dan juga online search. Kenapa? Karena sepertinya masih terlalu banyak gitu ya. Terlalu banyak juga para author yang mungkin masih belum begitu jelas sebenarnya beda dari database itu apa, contoh databases itu apa, kemudian online search itu seperti apa, karena masih banyak yang kurang tepat atau salah rumah, mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Kemudian ada di sini saya ringkas, sebenarnya itu ada 14 atau lebih panjang gitu ya terkait steps dalam proses searching strategi gitu ya. Tapi di sini nanti kita coba concise menjadi 8 step yang mungkin semoga bisa menjadi lebih jelas ke depannya. Dan juga nanti yang terakhir saya juga akan share kepada Bapak Ibu terkait prisma diagrams gitu ya. Karena ini juga cukup penting. Actually there are 3 types. Jadi ada 3 jenis gitu ya dari prisma diagrams yang mungkin nanti bisa diadopt oleh Bapak Ibu semua. Sorry, ada 4 jenis prisma diagrams yang bisa diadopt. Jadi jangan sampai salah nanti memilih, oh ya gue mau milih prisma diagrams yang mana sesuai dengan topik riset ataupun berdasarkan strategi yang sudah saya gunakan seperti itu ya. Oke, nah sekarang kalau kita lihat gitu ya, databases versus online search gitu. Jadi Bapak Ibu, databases itu adalah kalau saya bilang tuh dia mirip kayak perpustakaan gitu ya, di mana di dalamnya tuh dapat banyak jurnal-jurnal seperti itu, yang mengakomodir seperti itu, dan biasanya dia online search, basicnya online. Dan kita bisa manfaatkan databases itu dengan menggunakan advanced search, biasanya seperti itu. Jadi ada menggunakan Boolean facility yang sudah disediakan oleh database. Yang mostly, yang sekarang lagi hits itu ada Web of Science, kemudian Scopus, Sinahel, kemudian Embase, kemudian PubMed, Medline Outfit, ProQuest, SciInfo, dan juga DOAJ, dan juga lain-lainnya. Dan juga perlu diperhatikan di sini Bapak Ibu, kalau semisal Bapak Ibu mau menulis gitu ya, systematic review yang ada hubungannya dengan keperawatan, jadi wajib ada database yang basicnya keperawatan, yang basicnya jurnal keperawatan. Itu adalah salah satu trik kalau Bapak Ibu mau dapat tembus di jurnal yang bagus seperti itu. Contohnya database di sini yang jurnal keperawatan apa kira-kira, ada yang tahu tidak Bapak Ibu? It's okay, boleh langsung unmute dan juga menjawab. Kita sharing 2 arah gitu ya. Ada yang bisa menjawab kira-kira dari database yang sudah saya list di sini, di slide yang basicnya ke nursing? Cinahal. Oke, perfect. Cinahal, thank you Ibu. Jadi benar ya, jadi salah satu kalau topiknya terkait nursing, berarti harus ada database terkait Cinahal. Cinahal itu wajib ada. Karena pertimbangannya gini, bagi para reviewer dan juga editor, topik Anda tentang keperawatan, tapi Anda tidak memasukkan database keperawatan. How come gitu kan? Itu yang biasanya menjadi pertimbangan para editor ataupun reviewer seperti itu ya. Jadi silakan dimasukkan sesuai seperti itu. Contoh kalau semisal nih penelitian COVID ini kan lagi heboh-hebohnya ya, COVID ya lagi rame gitu kan. Jadi silakan Bapak Ibu masukkan database terkait COVID. Tapi di sini nggak saya masukkan listnya, ada WHO COVID dan macam-macam. Itu yang bisa kita manfaatkan gitu ya.
Jadi usahakan database yang kita Mohon pakai maaf, itu juga, Pak Hidayat, punten Pak. iya. Mungkin agak sedikit lambat Pak, maksudnya dia jangan terlalu cepat Oh, penyampaiannya. oke. Oke. Peserta ada yang menanyakan, terima kasih Pak. Oke, mohon maaf kalau terlalu cepat ya. Kalau misal saya terlalu cepat dibilang, Pak slow gitu ya, slow dikit gitu. Tadi bilangnya main slow, kok sekarang jadi main cepat gitu ya. Nah, jadi kayak WHO of COVID gitu tuh juga ada salah satu database yang memang perlu juga untuk dimasukkan gitu ya. Jadi kalau misal penelitian terkait COVID, silahkan Bapak Ibu browsing terkait database COVID-19 yang bisa dimasukkan. Jadi itu biar spesifik. Ini adalah terkait database. Nanti akan saya tunjukkan model database itu seperti apa, sama model online search itu seperti apa. Oke, sekarang silahkan dilihat di sini ya. Apakah di bagian most common databases, Google Scholar masuk di sini, ScienceDirect masuk di sini, ProQuest, Sage Publisher, or something masuk di sini, Pak? Tidak, gitu ya. Jadi jangan sampai digabung. Karena mereka semua masuknya di dalam online search atau hand search. Kita istilahnya seperti itu ya. Online search itu masuk ada Google Scholar, ScienceDirect, Sage, Springer Link, Taylor and Franchise, Springer Nature, website, dan juga lainnya gitu ya. Jadi kalau bisa saya bilang, database itu integrated and support each other dengan online search ataupun hand search. Jadi bisa dimanfaatkan keduanya. Gitu ya. Berdasarkan saya belajar dari profesor saya seperti itu. Bapak Ibu bisa menggunakan Google Scholar ataupun ScienceDirect atau online search gitu ya. Itu setelah Bapak Ibu menyelesaikan masalah rumah tangganya di databases dulu gitu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah menyelesaikan semua pencarian di database, baru nanti kalau sekiranya saya masih kurang gitu ya, baru nanti cari di online search. Jadi online search nanti akan mendukung data lagi. Seperti itu ya, apakah ada di database atau tidak yang nanti akan mensupport kayak gitu. Dan nanti akan saya contohkan, saya akan lihatkan bahwasanya penempatan antara database dan juga online search itu akan berbeda posisi gitu ya. Nanti akan saya lihat di bagian akhir-akhir di bagian Prisma diagram seperti yang akan saya contohkan. Jadi jangan sampai salah posisi lagi gitu ya, sehingga harus mereposisi seperti itu ya. Jadi inilah database dan juga online search. Jadi saya harapannya ke depan Bapak Ibu yang ingin submit ke JKP or another journal, jangan sampai salah rumah lagi gitu ya. Jangan sampai galau mana yang database, mana yang online search. Di sini sudah kita jelaskan gitu ya. Jadi database itu adalah yang seperti saya tunjukkan seperti ini, kemudian online search ya seperti ini yang saya tunjukkan. Mungkin akan ada yang tanya juga seperti ini. Database tidak semua free loh Mas gitu ya. Database tidak semuanya free. Ada yang berbayar dan kita kesulitan untuk mengakses gitu kan. So do you have any solutions on it? Jadi solusinya kalau dari saya adalah you should have your teamwork, your partner, your co-author itu juga penting gitu ya. Misal kalau di Indonesia, setahu saya yang berlangganan Web of Science untuk core citation-nya itu baru di Unair setahu saya. Gitu ya. Kalau di Unpad dia berlangganan WOS tapi untuk GCR-nya, Journal Citation Rate-nya, belum ke core-nya. Kalau untuk ke Scopus saya yakin sudah beberapa universitas tinggi juga sudah berlangganan ya, Unair, UI, Unpad, seperti itu juga saya yakin banyak. Jadi silahkan Bapak Ibu cari tim-timnya gitu ya, cari kenalannya gitu ya untuk menulis bareng supaya bisa mendapatkan database yang bagus seperti itu. Kalau Embase, setahu saya Indonesia belum ada ya, yang setahu saya, tapi nggak tahu kalau sekarang sudah ada gitu ya. Untuk yang berlangganan Embase belum ada. Nanti akan kita contoh praktikkan gitu ya. Dan sekadar saran Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau menulis artikel yang baik, usahakan at least 3 databases gitu ya, minimal 3 kayak gitu. Kemudian nanti kalau mau disupport dengan Google Scholar, ScienceDirect, or another publisher juga boleh gitu ya. So you should not to be worried. At least 3 itu akan bagus. Kalau dari sini database, kira-kira yang gratis yang mana? Ada yang bisa jawab, Bapak Ibu? Dari database-nya, mungkin yang sering digunakan gitu. Di sini ada beberapa yang gratis, yang dia open database yang bisa digunakan. Ada yang bisa jawab? Bisa langsung unmute, it's okay. Kita sharing dan kita kenalan gitu ya. Ada yang jawab di kolom chat juga Pak Iqbal, Pak Hidayat. Kolom chat, oke. Ya. Ada PubMed, oke, perfect. PubMed, ProQuest itu juga gratis ya, DOAJ juga gratis gitu ya. Tapi kalau Sinahal no, gitu ya. Jadi Sinahal dia tidak gratis, jadi silahkan dimanfaatkan
gitu ya oleh Bapak Ibu semuanya untuk mencari rekan penulis gitu ya. Baik dari Indonesia ataupun juga dari luar negeri, it's okay. No problems gitu ya. Sampai sini kita lanjut ya. Semoga sudah paham terkait perbedaan apa itu databases, isinya apa aja, and also online search or maybe hand search. Itu semoga sudah jelas semuanya ya. Oke, kita lanjut ke, sorry. Oke, ini adalah contoh databases. Ini saya menggunakan data dari Scopus gitu ya. Jadi biasanya database dari Scopus, kalau database itu akan ada jenis pilihan apa yang bisa langsung dicari, seperti itu ya. Mulai dari all field, article title, authors, author, any kind, bahkan sampai ke abstract, and then keywords or something itu ada di sini. Nanti akan kita coba praktikin deh gimana sih cara mencarinya gitu ya. Tentu berdasarkan nanti topik yang akan saya sediakan. Ini contoh databases. Dan ini adalah contoh online search. Ini di Science Direct. Jadi dia tidak ada yang spesifik. Apakah harus mencari berdasarkan title or abstract atau abstract aja atau all text or something. No. Dia nggak bisa. Bedanya biasanya seperti itu ya. Mostly bedanya seperti itu. Itu antara database dan juga online search. Oke, we are going to the step 1 untuk mencari sebuah searching strategi. So the first step, you should formulate the research questions. Gitu ya. Jadi research question atau pertanyaan penelitian itu harus jelas, fokus, kemudian tidak terlalu lebay dan juga harus tidak terlalu lebay gitu ya, kemudian tidak terlalu spesifik dan juga tidak terlalu luas. Kayak gitu. Oke, kita kasih contoh ya. Ini kita akan coba ke depannya kita akan menggunakan topik ini untuk termasuk nanti searching strategi gitu ya. Topiknya adalah seperti ini ataupun research questionnya. Is animal assisted therapy more effective than music therapy in managing aggressive behavior in elderly people with dementia? Jadi apakah animal assisted therapy itu lebih efektif dibandingkan terapi musik dalam memanage perilaku agresif pada lansia dengan demensia? Gitu ya. Kita akan coba bahas ini nanti ke depannya. Oke, tahap selanjutnya. Di bagian formulate research question, Bapak Ibu harus jelas dulu gitu ya terkait PICO-nya. Pasti sudah pada familiar ya dengan PICO ya. PICO ini bisa jadi PICOT kalau misal Bapak Ibu mau lebih spesifik ke treatment or times, ada bisa juga PICOS. Nanti bisa dispesifikin ke study design-nya gitu. Tapi kita dengan PICO it is enough gitu ya. Dan biasanya PICO ini hanya spesifik untuk quantitative study gitu ya. Kalau untuk qualitative study it will be different dan juga yang lainnya gitu ya. Nah, hari ini kita coba fokus dulu ke PICO karena kalau langsung menjelaskan all type of formula research question nggak akan selesai dalam waktu 1-2 jam seperti itu ya. Nanti mungkin ke depannya kita JKP akan mengadakan workshop terkait penulisannya seperti itu. Jadi kita akan fokusin ke PICO. Jadi P itu adalah patient or populations, kemudian I itu adalah intervention or exposure, C itu ada comparison or control, dan juga O itu adalah outcomes gitu ya. Oke, berdasarkan kasus ini, is animal assisted therapy more effective than music therapy in managing aggressive behavior in elderly people with dementia? Ada yang bisa jawab sekarang kalau P-nya apa kira-kira? Populations or patient-nya? Ada yang bisa bantu jawab? Silakan bisa unmute. Elderly people. Elderly people. Oke, untuk population-nya. Bener ya? Perfect. Thank you very much. You did it well. Jadi elderly people with dementia itu adalah population-nya. Jadi population itu tidak harus selalu di awal kalimat. No. Gitu. So actually we should know and we should identify our research question very clear di situ ya. Lanjut untuk intervensinya. Kira-kira di sini apa? Anyone can help to answer? Animal assisted therapy. and music Okay. therapy. There are some people answer animal assisted therapy and music therapy. Let's see. The answer is animal assisted therapy. That's the interventions. Okay, thank you for the correct answer. You are perfect. And the next one, comparisons or control. Which one? What the answer? Music therapy. Perfect. Thank you very much. Music therapy itu adalah bagian kontrolnya atau comparisonnya gitu ya. Karena apa? Di sini kalau kita lihat, jadi kita tuh mau populasinya adalah elderly people dengan demensia. Jadi spesifik ya, orang yang tua dengan demensia. Berarti kalau misal orang muda dengan demensia, kita ambil atau enggak?
No. No. No, No. perfect. Jadi karena sudah jelas spesifik elderly gitu ya, udah kakek-kakek, nenek-nenek yang perlu kita ambil gitu ya. Kemudian outcomes, kira-kira outcomes yang akan kita cari apa? Aggressive behavior. Aggressive behavior, perfect. Gitu ya. Jadi memang aggressive behavior akan kita cari gitu ya. Semoga sampai tahap ini Bapak Ibu semua sudah clear how to create your PICO-nya gitu ya. Jadi jangan sampai wrong. Kalau ada yang langsung ditulis PICOT, it's okay, no worry. Tapi kita cukup PICO aja. Di sini saya contohkan kenapa ada music therapy, ada kontrolnya. Itu nanti saya akan lihat di bagian akhir. Kita nanti akan lihat di bagian akhir ya. Kenapa kok harus ada kontrol? Lebih kurangnya itu seperti apa? Kita akan lihat nanti pada saat kita bermain mencari searching strateginya seperti itu ya. Sampai sini sudah clear ya terkait PICO. Kita lanjut. Now, we will identify the key concepts. Jadi di sini nanti pada tahap kedua kita identify the key concept first, kemudian free text terms akan kita cari. Tahap ketiga, keempatnya adalah control vocabulary terms, biasanya menggunakan mass atau subject term yang akan kita gunakan gitu ya. Aduh ya teh naon gitu ya, nggak apa-apa itu apa gitu ya, ntar kita pelan-pelan, kita sharing gitu ya, supaya paham. Oke, kita akan identify key concept. Berdasarkan kasus di atas, kira-kira nih, konsep yang pertama apa kira-kira? Kita tentuin dulu. Tadi kan sudah PICO, itu udah jelas. Batasan karakteristik kita menggunakan PICO. Sekarang untuk searching strategy, we should provide in konsep-konsep gitu. Jadi biar lebih enak. Kenapa harus di konsep? Supaya nggak salah rumah, supaya nggak salah konsep. Jadi kita batasin dulu per konsepnya. Itu akan mempermudah Bapak Ibu semuanya. Ada yang bisa jawab konsep pertama kira-kira apa yang akan kita masukkan dalam proses Dementia. searching strategi? Dementia, perfect. Itu adalah konsep pertama kita tentang demensia. Seperti itu ya. Jadi nanti kita akan mencari terkait demensia itu apa seperti itu ya. Itu kita fokusin ke demensia dulu. Jadi jangan campur. Kayak gitu. Kalau terkait tadi kan tadi katanya populationnya elderly with dementia. Terus elderly-nya di mana gitu ya. Itu nanti kita masukkan di inclusion pas di akhir gitu ya. Seperti itu konsep yang pertama. Lanjut konsep yang kedua, itu adalah animal assisted therapy. Jadi kita sudah membatasin. Oh, jadi nanti terkait semuanya animal assisted therapy. Seperti itu ya. Untuk konsep yang ketiga, ada yang bisa jawab? Anyone can help to answer? Music therapy. Music therapy. Music therapy is going to be Music the therapy. concept term. And how about the last concept? Aggressive behavior. Aggressive managing. behavior. Oke, jadi Bapak Ibu ya, kalau kita sudah menentukan seperti ini, hal yang paling penting yang akan kita cari berarti adalah di dalam artikel yang akan kita review, yang akan kita masukkan ke dalam systematic review kita, itu harus ada poin demensia, harus ada animal assisted therapy, harus ada music therapy, dan juga aggressive behavior. 4 komponen ini harus ada di satu artikel atau bisa beda-beda artikel. Gimana nih? Harus hanya ada di satu artikel doang. Jadi satu artikel harus ada 4 komponen ini. Atau 4 komponen ini boleh di beda-beda artikel. Ada yang bisa jawab? Harus ada di satu artikel atau boleh di beda artikel terkait 4 komponen ini. Bisa di beda artikel. Boleh beda-beda. Boleh di salah satu artikel. Pertanyaannya hanya satu. Boleh di beda artikel atau tidak boleh di beda artikel? Boleh. Boleh. Boleh di beda artikel. Boleh di beda Jadi, artikel. boleh di beda artikel. Seperti itu ya. Oke, jadi jawabannya benar dari Bu Tati Hernawati ya. Thank you Bu Tati. Jadi jawabannya tidak boleh. Jadi harus ada di satu artikel. Kayak gitu. Karena Bapak Ibu mau mencari ini semua jadi satu. Kalau nanti berbeda artikel itu akan beda kasus lagi. Gitu. Bisa aja nanti yang comparison itu nggak ada. Gitu ya. Nanti akan saya jelaskan di akhir kenapa sih tadi alasan saya masukkan comparison di situ ataupun kontrol pada di konsep 3 iya gitu ya. Itu nanti akan ada alasannya gitu ya. Jadi 4 komponen ini harus ada di satu artikel, tidak boleh terpisah. Seperti itu karena kita sudah menentukan ini semua. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ya terkait identify the key concepts. Sampai sini clear atau not clear? Is it okay or not okay? Oke. Clear ya? Oke, perfect. Kalau misal ada yang kurang jelas langsung bilang, bro Oke. kurang jelas bro gitu ya.
Santai aja sama gue Maya. Lanjut, kita go to the free text terms. Tadi kita sudah menentukan gitu ya. Dari key konsep. Langkah selanjutnya adalah kita free text terms. Kita cari synonyms atau padanan kata yang kita tahu dulu aja gitu ya. Ini yang kita tahu. Yang gue ngerti ini gitu. Kalau misal demensia tuh misal apa gitu ya. Itu yang gue tahu dulu aja. Kalau nggak tahu, cari di Google. Sinonim di thesaurus itu juga boleh gitu ya. Mau di dictionary or something, it's okay. Cari dulu free text terms. Semisal dari demensia, oh ternyata kata lainnya ada Alzheimer, Huntington, Kluver, Levi gitu ya, Levi. Terus misal pada konsep 2-nya tadi kan animal assisted therapy. Oh ternyata ada animal assisted activities, animal assisted interventions, animal therapy, pet therapy, dog therapy, dog assisted therapy, atau mungkin dinosaurs therapy, kan juga nggak mungkin juga gitu ya. It's okay. It's free text gitu ya. Terserah Bapak Ibu, yang penting tahu menurut Bapak Ibu, oh bakal mencari ini gitu ya. Sinonim dari konsep tadi itu ini gitu ya. Itu boleh. Baru selanjutnya kita akan masuk ke yang keempat. Itu adalah control vocabulary terms. Jadi konsep yang tadi baru akan kita sesuaikan dengan term, dengan vocabulary terms, atau dengan mass, atau dengan subject term, gitu ya. Kalau di PubMed itu namanya mass term, tapi kalau di Inbase namanya MB, gitu ya, MBII, itu beda lagi nanti ya. Jadi seperti itu. Jadi yang sudah kita tentukan tadi itu akan kita cari ada nggak di mesh dulu gitu ya. Kita mainnya di mesh dulu aja biar standar, walaupun mesh itu bukan Tuhan. Kenapa saya bilang bukan Tuhan? Berarti kita tidak boleh menggunakan keyword yang tidak ada di mesh. No. Gitu ya. No, we are not. We are allowed untuk menggunakan keyword yang memang kalau misal dia tidak ada di mesh tapi kita perlu itu gitu. Jadi ini hanya sebagai panduan. Sekali lagi saya infokan kepada Bapak Ibu. Searching strategi itu yang benar adalah prosesnya. Gitu ya. Tapi kalau untuk kebenaran yang dicari itu biasanya tergantung dari autornya. Kayak gitu ya. Terkait Bapak Ibu mau mengunduh datanya itu benar atau enggak, nanti tergantung dari autornya gitu ya. Detail atau tidaknya tergantung dari autornya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berpikir nanti setelah ikut workshop ini, oh saya sudah ikutin semua langkah-langkah yang diajarin oleh Mas Dayat gitu ya. Sudah diikutin semua langkah-langkahnya sekali tapi dapatnya segini. No, jadi searching strategi itu tidak hanya dilakukan satu kali. Jadi Bapak Ibu bisa ngerunning berkali-kali. Makanya saya bilang systematic review itu adalah suatu penelitian yang biasanya dilakukan oleh para expert. Cuman di Indonesia mahasiswa di-force untuk bisa menulis systematic review. But I think it's good, gitu. It's good start gitu to learn. Tapi you need much effort to learn how to write systematic review or even how to conduct searching strategy. It's not easy kalau saya bilang gitu ya. Karena memang perlu waktu, perlu proses gitu ya, dan tidak hanya sekali running nanti langsung dapat. Gitu. Nanti akan kita contohkan juga. Kenapa saya bisa bilang seperti itu, tidak hanya cukup sekali. Oke, tahap yang keempat adalah control vocabulary terms. Jadi carinya bisa di mesh gitu ya. Nanti akan coba kita praktekkan. Contoh ini saya sudah menyesuaikan dengan di mesh gitu ya. Ini adalah konsep 1, 2, dan 3-nya yang sudah menggunakan mesh. Jadi Bapak Ibu, kalau semisal katanya itu lebih dari satu kata, biasakan menggunakan tanda petik depan dan belakang. Gitu ya. Jadi biar dia nanti dihitung jadi satu kata. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau misal contoh demensia gitu ya, itu nanti di age dementia complex, for example, gitu ya. Sebentar. Semisal di bagian age dementia complex, gitu. Wait. Nah, misal di bagian age dementia complex seperti itu ya. Kalau kita tidak kasih tanda petik, misal nanti di Scopus dia akan dihitung menjadi age and dementia and complex. Itu udah jadi 3 terms, udah beda lagi nanti. Makanya perlu dibatasin tanda petik gitu ya. Dan tanda petik di sini antara keyboard kita dengan tanda petik di database itu nanti bisa beda. Makanya saya bilang nanti pada saat melakukan searching strategi, jangan melulu copy paste gitu ya. Jangan hanya copy paste. At least Bapak Ibu harus melakukan ketik manual. It would be better
gitu ya. Jadi lebih baiknya nanti akan dilakukan ketik secara manual gitu ya. Ini contoh yang di database. Semisal saya akan langsung praktikkan di Maze gitu ya. Oke, saya buka. Kalau Bapak Ibu mau masuk ke Maze database, mulai memasukkan diri di PubMed gitu ya. Jadi silakan masuk di pubmed.gov, pubmed.ncbi.lmi.nih.gov gitu ya. Kalau sudah tampilan seperti ini, silakan scroll down ke bawah, pilih bagian Maze Databases. Maze Database. Tinggal diklik di Maze Database seperti itu ya. Maka akan ini siapa yang nyoret ya. Nah, jadi nanti ini adalah tampilan Maze. Database Maze itu tuh seperti ini gitu ya. Jadi kita akan mengetik, misal tadi katanya apa? Demensia. Kita enter. Maka di sini nanti akan muncul beberapa information terkait demensia. Gitu ya. Jadi itu Maze akan langsung memunculkan jenis-jenis dari demensia itu. Yang dimaksud oleh author itu demensia yang mana? Apakah demensia secara umum, apakah frontotemporal dementia, ataukah Edge dementia complex, or any kind of demensia? Silahkan dispesifikkan, gitu ya. Oke, misal gue mau fokusnya ke demensia yang iya, gitu ya. Tinggal diklik di bagian demensia di sini, maka nanti akan muncul, gitu ya. Please wait. Oke, ini adalah demensianya munculnya seperti ini. Jadi di demensia itu tuh dengan topik mescom demensia itu mereka punya entry term gitu ya. Entry term itu atau padanan kata atau yang mirip-mirip yang similarnya. Itu entry termnya itu ada dementias, amnesias, senile paranoid demensia, demensia senile paranoid gitu ya. Di sini ada amensia, ada amnesias gitu ya. Nah, nanti kita akan sharing juga terkait penggunaan yang tanda bintang, hashtag, tanda tanya, nanti akan sharing juga gitu. Jadi biar sedikitnya tahu gitu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau menggunakan keyword, kalau misalnya saya mau menggunakan demensia, tinggal diklik ini. Nah, di demensia, kalau ada tanda petik demensia langsung Maze gitu ya. Ini berarti kata-kata yang di bawahnya atau akar atau root di bawahnya nanti akan automatically ikut. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah memasukkan manual satu gini. No. Tapi nanti langsung semuanya akan ikut. Tapi biasanya supaya lebih detail dan kita lebih spesifik, saya jarang menggunakan yang langsung Maze. Tapi nanti saya akan menggunakan or. Or-ornya mungkin bisa dari dementias, ini gitu ya. Terus misal saya mau fokusin ke Edge dementia complex, atau Alzheimer disease, kemudian atau Huntington disease, Clover disease, Lewy body disease, dan lain-lain gitu ya. Nanti ini silakan disesuaikan. Jadi tidak semuanya bisa Bapak Ibu ambil. Pilih yang sesuai, yang relate gitu ya. Terus saya tahu yang sesuai dari mana dong gitu ya. Ya tinggal diklik Bapak Ibu baca. Definisi Edge dementia kompleks itu adalah bla 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 bla. Mau nggak mau tetap harus baca. Namanya penelitian systematic review, baca gitu ya. Jadi seperti itu cara mencari di Maze. Kemudian masukkan dulu ke konsep-konsepnya ya. Oke, saya misal sudah milih terkait Edge dementia kompleks, Alzheimer disease, vascular disease, Huntington bla bla bla. Seperti itu ya. Contohnya seperti ini. Masukkan semuanya dari Maze dulu saja. Gitu ya, masukkan dari Maze. Seperti itu. Jadi sampai sini paham ya. Jadi cari per konsep padanan kata yang ada di Maze. Masukkan dulu yang sesuai teh apa gitu ya. Kalau sudah, simpen dulu. Oke, kita simpen dulu kalau sudah. Apakah ke depannya yang sudah saya tentukan sekarang ini selalu benar? No. Jadi ke depannya Bapak Ibu bisa juga menentukan kalimat yang lain juga, kata yang lain juga gitu ya. Seperti saya bilang tadi, Bapak Ibu bisa saja sampai 2-3 kali bahkan sampai 5 kali untuk melakukan searching strategi ulang supaya benar-benar Bapak Ibu dapat jumlah artikel yang sesuai. Gitu ya. Jadi modelnya seperti ini terkait untuk control vocabulary terms. Step yang kelima adalah Bapak Ibu harus menentukan search field-nya, database-nya, atau misal online search yang akan digunakan. Contoh di sini adalah yang akan nanti kita praktikkan ya, di Scopus, Embase, PubMed, dan juga Sinahal, gitu ya. Jadi biar sedikit tahu gitu ya. Karena kenapa saya mencontohkan ada Embase juga? Toh juga gue nggak bisa ngakses nih gitu. Embase ngapain dicontohin? Nggak apa-apa, saya contohin karena di Embase nanti dia tuh punya term sendiri, gitu ya. Punya kata sendiri. Kalau Maze seperti ini, nanti di Embase dia punya sendiri lagi, beda lagi gitu ya. Makanya nanti sekalian saya contohkan, dan juga nanti di Google Scholar.
gitu ya. Sampai sini aman atau tidak aman? Sampai di search field. Jadi silahkan Bapak Ibu tentukan gitu ya. Saya menggunakan database-nya yang apa gitu untuk menggunakan di penelitian review saya. Seperti itu. Sampai sini clear atau ada pertanyaan dulu? Bagi yang mau minum silahkan minum. Saya izin minum ya. Oke, kita lanjut kalau tidak ada pertanyaan lain. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, kita akan bahas yang namanya truncations dan juga wildcards. Jadi truncations itu adalah tanda bintang biasanya. Kalau wildcard itu adalah hash, tanda pagar, dan juga tanda tanya. Gitu. Itu kalau untuk wildcard. Biasanya kalau untuk tanda bintang itu dia tuh yang jamak atau yang tunggal. Biasanya genetik itu adalah biasanya genetik itu untuk genetics or genetically. Jadi Bapak Ibu cukup ngetik dengan menggunakan genetik bintang. Itu udah cukup, gitu ya. Tapi perlu diperhatikan ada database yang juga tidak bisa menerima tanda bintang. Contohnya itu bukan database. Ada online search yang tidak bisa menerima tanda bintang. Contohnya di ScienceDirect. Setahu saya dia nggak bisa pakai tanda bintang ataupun hashtag, gitu ya. Jadi mau nggak mau ketik manual. Genetics or genetically gitu ya. Jadi harus di type all. Tapi kalau di PubMed ataupun Google itu bisa menggunakan tanda bintang. Truncations bisa diimplementasikan gitu ya. Jadi tidak semua bisa diimplementasikan ya. Sekali lagi saya ingatkan, tidak semua database dia juga mengenal yang namanya truncations or wildcard. Kalau untuk wildcard, contohnya kalau misal seperti ini, biasanya terkait American or British gitu ya. Atau misal jamak atau tunggal. Biasanya kan ada woman, ada woman gitu ya. Ada W-O-M-E-N, ada W-O-M-A-N gitu ya. Jadi yang perbedaan A atau E itu bisa diganti pakai hashtag gitu ya. Jadi woman, woman. Kemudian kalau misal British or Americans gitu ya. Kolor, color, atau colour gitu ya. Jadi bisa menggunakan tanda tanya. Ini adalah jenis terkait wildcard. Nah, ini contoh kalau misal saya menerapkan terkait wildcard-nya seperti itu ya. Terapi kan ada terapis gitu ya. Demensia tidak ada demensias. Music therapy ada music terapis. Kemudian agonistic behavior ada behavior. Nah ya, jadi seperti itu. Itu bisa menggunakan truncation dan juga wildcard. Bebas. Tapi sekali lagi saya ingatkan, tidak semua databases dia mengenal truncations dan juga wildcard. Oke, tapi kalau mau menggunakan silahkan, sah-sah we. Gitu ya. Tidak juga sah-sah we. Yang penting benar nanti pencariannya. Ternyata di chat rame ya. Bisa minta materi. Oke, kita lanjut ya. Terkait truncation dan juga wildcard. Saya lupa nih, ternyata saya sudah buat notes. Jadi not all databases on online search using wildcard and truncations gitu ya. Sampai sini sudah clear, semoga aman untuk selanjutnya gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut terkait Boolean operators gitu ya. Pasti ini sudah sangat familiar. Bapak Ibu terkait or and not itu udah ngelotok kering lah kalau saya bilang gitu ya. Tapi yang bahaya itu kalau sudah ngelotok kering terus ketiup angin hilang, jadinya nggak berbekas gitu ya. Jadi Boolean words actually there are 3 types. Or itu kalau misal kita mau mencari dua-duanya atau similarnya gitu ya. And itu kalau kita mau menggabungnya gitu, cari irisannya gitu, itu menggunakan and. Not itu berarti kalau pilih salah satu. Contohnya kalau misal saya on my study search, on my literature search, saya pengen fokus ke human not animal, itu bisa human not animal, tapi jarang dipakai ya not ya, tapi jarang dipakai untuk yang not gitu. Dan juga sedikit info Bapak Ibu, kalau tadi dicontohkan sama Pak Saldi, penulisan or itu selalu capital gitu ya, or-nya itu capital semua, n juga capital semua. Ada database yang dia tidak capital penulisannya. Ada yang kecil, jadi harus diperhatikan untuk penulisan or-oran gitu ya. Itu juga penting, perlu diperhatikan. Jadi, sekali lagi saya bilang, kalau Bapak Ibu mau bermain dengan systematic review, kenalin dulu database-nya. Kenalin dulu cara main database-nya seperti apa. Jadi supaya paham seluk-beluk database-nya.
supaya nggak nyasar gitu ya. Itu cukup penting gitu. Untuk terkait penggunaan Boolean operators dan lain-lain, itu juga harus diperhatikan. Contohnya penggunaan Boolean operators. Jadi di antar konsep dia menggunakan OR. Jadi di sinonimnya, di padannya, di termnya itu harus menggunakan OR. Di pada masing-masing konsep itu harus menggunakan OR. Tapi kalau untuk antar konsep gitu ya, dia menggunakan AND gitu ya. Jadi konsep 1 dan konsep 2, konsep 2 dan konsep 3, konsep 3 dan juga konsep 4. Jadi akan dicari simultan gitu ya. Jadi misal contohnya seperti ini. Dimensia, jadi nanti akan dicari artikel gitu ya. Di dalam database itu akan dicari artikel terkait demensia ataupun kata yang ada age dementia complex, Alzheimer disease atau vascular dementia atau Huntington disease atau Clover-Beck syndrome atau Lewy body disease dan lain-lain. Ini adalah OO-nya, or-nya gitu atau-nya. Dan animal assisted. Jadi di dalam artikelnya harus ada demensia dan ada artikel ada animal assisted therapy atau yang lainnya, dan harus ada music therapy atau lainnya, dan harus ada aggressive behavior dan lain-lainnya. Jadi itu harus ada 4 komponen ini di dalam satu artikel. Jadi tidak boleh beda-beda. Yang saya bilang beda itu adalah semisal di artikel ini ada penelitian terkait animal assisted therapy yang membahas terkait aggressive behavior, tapi musik terapinya nggak ada yang bisa dipakai. Karena kita sudah menentukan kontrolnya. Jadi harus ada, kecuali kalau kontrolnya tidak kita tentukan, tidak kita batasin, itu boleh. Jadi gitu ya. Jadi kan banyak biasanya orang yang membuat systematic review tapi kontrolnya dikosongin gitu ya. Jadi kita buat general control yang nanti bisa kita bahas juga sebenarnya di dalam systematic review kita. Kayak gitu. Oke Bapak Ibu, sampai sini terkait Boolean operator sudah clear? Atau masih ada yang digalauin? Kalau ada yang galau bisa langsung tanya ya terkait Boolean gitu ya. Jadi udah mulai paham nih proses Boolean operators, jangan sampai salah. Penulisan OR bisa berbeda pada masing-masing database seperti itu ya. Oke, and it will be the final steps gitu ya. Jadi Bapak Ibu, yang namanya melakukan searching strategy itu ada yang namanya preliminary article search, ribet banget gitu ya ngomongnya. Jadi ada preliminary article search. Nah, di situ nanti akan kita lihat gitu. Biasanya Bapak Ibu itu harus memilih satu database dulu dari artikel yang sudah gue cari gitu ya, yang sudah saya tentukan. Saya akan mencari dulu kira-kira ada nggak minimal 10 artikel di satu database yang sesuai dengan research question kita, yang sesuai dengan PICO kita tadi gitu. Kalau semisal tidak ada atau nanti sumbernya sedikit, ya berarti harus dicari ulang apakah menggunakan keyword yang berbeda atau ditambah databases gitu ya, yang lain-lain itu harus tetap dilakukan gitu ya. Itulah namanya perlu ada namanya evaluate the results atau preliminary article search. Yang biasanya kita cek itu adalah did I find too many article results, apakah saya menemukan find too many results, terlalu banyak hasil gitu ya, atau did I find too few results, apakah hasil yang saya temukan terlalu sedikit gitu. Terlalu banyak kan juga pusing juga kita ya, terlalu sedikit juga bingung juga gimana kita melakukan analisisnya nanti gitu ya. Ataukah mungkin are the search result mainly relevant, cocok atau enggak gitu ya. Kemudian do the search result contain the key articles on the topic I already know about, atau misal malah nggak ada, nggak sesuai dengan topik. Itu penting untuk dilakukan di awal gitu ya. Makanya selama saya sekolah biasanya saya seperti itu dulu gitu. Saya cari dulu, kemudian di screening dulu di awal. Ada atau enggak? Source-nya nanti bakal cukup atau enggak? Artikel yang akan kita pilih nanti bakal cukup atau enggak? Dan saran saya Bapak Ibu, dari Prisma sendiri gitu ya, dia sudah membatasi gitu ya. Untuk systematic review, minimal tuh 10 artikel. Minimal. Terus kalau misal saya udah nyari nih, tapi benar-benar nggak ada, adanya di bawah 10 gitu ya. Adanya di bawah 10 terus tag kumaha gitu ya. Oke, no problem. Kalau misal itu artikelnya sangat baru gitu ya, belum terlalu banyak penelitian, bisa aja sedikit. Contoh penelitian terkait grief gitu ya, berduka. Itu belum begitu banyak. Jadi ada senior saya di sini juga, dia membuat penelitian terkait grief, itu artikelnya nggak begitu banyak. Sedikit. Ini problem, it's okay. Karena memang topiknya juga masih belum begitu banyak seperti itu ya. Tapi kalau misal topiknya general dapatnya hanya 7, 6, I think it's not qualified gitu ya.
saya sebagai editor gitu bisa ngecek, is it qualified? Is the searching strategy is proper or not? Itu biasanya akan berpikirnya seperti itu dulu di awal gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau aman, cari dah at least minimal 10 artikel dulu untuk biar amannya dulu gitu ya, at least 10 artikel. Sekarang pertanyaan saya adalah, dalam searching strategy, perlu nggak kita membatasin tahun? Ada yang mau sharing? Misal nih gue batasin dulu nih, gue batasin 5 tahun, 10 tahun gitu. Ada yang mau sharing? Perlu nggak kita memberikan batasan artikel? Ada yang jawab perlu. Oke, jawab perlu. Ada yang jawab yang tidak perlu. Perlu. Oke, ada Tergantung yang perlu. temanya segitu. Perlu, Kalau Pak. perlu gimana Ibu? Atau ada yang mau sharing? Kalau perlu teh kenapa? Kok perlu gitu? Why? Why we should ini apa? Kenapa kita harus membatasin 10 tahun misal? Why? Atau mungkin karena ini saya disuruh sama pembimbing saya untuk mencari artikel 10 tahun terakhir, makanya saya batasin cuma 10 tahun gitu. Atau malah nggak perlu. Ini ada yang Betati jawab tidak perlu. Tapi most of them jawabnya perlu. Perlu Aku Pak boleh jawab sebagai nggak, Pak? oh enggak, siapa namanya mungkin bisa open cam biar bisa kita saling kenal ya. Gitu ya. Oke. Terima Mhm. kasih Pak Dayat. Oh, Eh. dari siapa ini? Ibu Bentar. Kusila. Oh, buku Sila. Enggak. Gimana buku Sila? Terima kasih Pak Dayat. Mhm. Saya pikir perlu Pak, karena kita kan mencari artikel memerlukan kebaruan. Oke. We are looking Jadi for perlu. sesuatu yang baru ya. Current data gitu. I think ya sangat penting sekali kita memperhatikan tahun publish. Seperti itu ya. Oke, thank you buku Terima Sila. kasih. Yang yes, baik. Yang lain ada yang tidak perlu? Tadi saya lihat ada Bu ini ya, Bu Tati. Iya, Bu Tati. kalau menurut saya sebetulnya sebaiknya tidak karena kita sedang mereview soal kebaruan, justru nanti kita menghasilkan dari review itu seperti apa gitu. Kalaupun misalnya dibatasi, mungkin kaitannya misalkan contoh tentang COVID, tidak mungkin kita mendapatkan dari yang lama-lama gitu, karena itu pandemi juga baru beberapa tahun lalu. Tapi etis jawabannya sebenarnya sebaiknya tidak perlu dibatasi, itu aja. Terima kasih. Perfect, thank you Bu Tati ya. Jadi benar yang dibilang Bu Tati juga benar, yang dijawab sama Bu Kusila juga ada benarnya gitu ya. Jadi kalau saya menyarankan sebaiknya tidak perlu dibatasin jumlah tahun gitu ya. Kalau misal Bapak Ibu mau membatasin jumlah tahun, kalau Bapak Ibu sudah tahu case-nya itu, contoh nih, saya mau melakukan penelitian tentang COVID gitu ya. Ini pasti COVID, salah satu konsep kita ada COVID-nya gitu ya. COVID tahun berapa Bapak Ibu? 2019 gitu ya. COVID-19 namanya pun ya. Tahun 2019, sekarang 2022. Berarti 3 tahun terakhir gitu ya. Berarti kalau misal Bapak Ibu sudah tahu pasti kejadian suatu konsep itu adalah misal 3 tahun, Bapak Ibu mau langsung batasin 3 tahun boleh. Tujuannya adalah apa? Maaf saya bilang untuk mengurangi terlalu banyak sampah di artikel yang nanti kita dapat gitu ya. Jadi jangan dikira saya kasar yang ngomong sampah ya, itu udah biasa. Kalau di sini artikel sampah yang terlalu banyak yang harus nanti tidak sesuai dengan kriteria kita, itu kita sebutnya artikel sampah yang harus kita buang gitu ya. Itu kita boleh langsung batasin 3 tahun. Tapi sarannya kalau misal kita topiknya general gitu ya, yang tidak spesifik to COVID, misal yang baru-baru ingat COVID sangat jelas ya, itu saran saya tidak usah dibatasin, supaya kita juga bisa tahu, dan juga nanti perbedaan tahun, misal dari tahun sebelumnya, misal tahun 80-an, tahun 90-an, tahun 2000-an, itu justru nanti malah bisa kita bahas ataupun kita bandingkan di critical appraisal kita. Jadi temuan kita yang cukup menarik. Jadi misal dari tahun 2000 sekian itu adalah sekian, tahun ini sekian, itu juga bisa kita mengkondak yang namanya prevalence systematic review atau prevalence meta analysis. Itu sangat boleh gitu ya. Jadi tujuannya jangan dikata-batasin supaya temuan kita justru malah lebih luas untuk dibahas lebih bagus. Novelty-nya juga malah munculnya dari situ, bukan novelty dari tahun. Seperti itu ya. Jadi it's okay, nggak perlu dibatasin. Seperti itu ya. Tapi kalau misal sudah spesifik, Bapak Ibu udah paham nih, oh COVID 3 tahun ya udah, tujuannya biar artikel yang lain nggak ikut gitu kan.
Kalau semisal Bapak Ibu batasin 3 tahun, berarti kan 2019, 2020, 2023. Kalau semisal Bapak Ibu batasin 5 tahun, berarti kan tahun 2018 ya. Kan belum ada COVID, kan nggak mungkin gitu kan ya. Jadi bisa aja langsung dibatasin supaya jumlah artikelnya bisa spesifik. Seperti itu. Oke, let's we practice gitu ya. Let's kita practice. Untuk mencari database. Sebentar, saya coba buka. Oke, Bapak Ibu sudah mendownload filenya atau belum? Yang file ini project 1 gitu ya. Jadi kita ala-ala bikin project gitu ya. Project 1 adalah terkait tadi. The effectiveness of animal assisted therapy compare with music therapy in the managing aggressive behavior in elderly with dementia. Ini gue mau nyari tentang ini dulu nih, gitu kan ya. Jadi Bapak Ibu harus cari dulu. Kemudian tentuin dulu dong research question-nya sesuai tahap. Oh, research question-nya adalah is animal assisted therapy more effective than music therapy in managing aggressive behavior in elderly people, gitu ya. Tapi dulu saya pernah gitu ya dapat ada yang tanya gini, kalau misal saya mau membuat 2 intervensinya, boleh nggak sih? Sebenarnya boleh, tapi ribet kalau untuk systematic review. Jadi saran saya lebih fokusin aja ke 1. Kayak gitu ya. Jadi nggak usah dibikin double intervensi. Kalau dibikin 2, biasanya nanti akan malah masuk ke comparison-nya. Seperti itu ya. Jadi tentuin dulu terkait research question. Kalau sudah research question ditentuin, silakan bikin PICO-nya. Gitu ya, PICO bikin. Baru masukin ke konsep yang key konsep, pre-term text, dan juga mass term-nya atau yang vocabulary term-nya tadi gitu ya. Baru kita akan masuk ke database. Jadi silakan Bapak Ibu buat tabel dulu ya, at least 3 kolom databases, combination mass and combination mass term and keyword, dan juga number of artikel yang didapat gitu ya. Jadi bukan number of journal ya. Jadi beda. Jurnal itu adanya di dalam databases. Artikel adanya di dalam jurnal. Jadi jangan sampai salah sebut antara jurnal dan juga artikel. Gitu ya, karena di Indo masih banyak sering salah tuh antara artikel dan juga jurnal. Oke. Sekarang kita main di Scopus. Saya buka dulu di sini terkait mass term yang akan saya gunakan. Scopus. Oke, jadi Bapak Ibu silahkan menggunakan ini ya, masuk ke dalam website Scopus. Biasanya kalau semisal institusinya sudah berlangganan gitu ya, pasti nanti akan bisa mengakses Scopus-nya gitu. Atau semisal kalau di Unpad juga sudah bisa ya, tapi harus masuk ke pintu dulu gitu ya. Kalau di UNER setahu saya sudah langsung pakai proxy gitu ya. Saya di sini juga langsung pakai proxy juga, jadi lebih fleksibel tanpa harus login. Di UI setahu saya harus masuk dulu ke sistemnya dulu gitu ya. Oke, kita mulai. Jadi di dalam Scopus gitu ya, klik di bagian documents. Jadi ini adalah pencarian basic cenah ya. Basic tuh biasa yang modelan kayak gini gitu ya. Ini adalah yang basic. Ini adalah yang advanced search. Ini adalah tampilan yang advanced. Gitu. Advanced itu berarti kita sudah langsung bisa menentukan apa-apanya gitu ya. Kita nanti dulu main advanced gitu ya. Kalau di Scopus akan ribet kalau kita langsung main di advanced. Kita bermain di basic search dulu aja untuk di Scopus. Di sini ada istilah search with gitu ya, yang akan kita cari. Ada artikel, title, abstract, and juga keyword, ada authors, bla 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 bla, bahkan nanti sampai ke semuanya gitu ya, ke all field-nya. Jadi kalau misal Bapak Ibu memilih artikel, title, abstract, or keyword, berarti kata yang akan kita masukkan hanya akan dicari di artikel, abstract, dan juga keyword. Tapi kalau kita memilih all field, berarti arti kata nanti akan dicari di semuanya. Di whole artikelnya itu akan dicari. Gitu ya. Kalau ada, masuk. Kalau nggak ada, ya nggak. Gitu ya. Intinya seperti itu. Kalau misal all fit dan juga artikel, title, abstract, and keyword. Terus nih, gitu ya. Saya menentukan harus menggunakan artikel, title, abstract, atau keyword, ataupun langsung ke all field-nya, itu berdasarkan apa? Ada yang bisa bantu jawab? Kira-kira berdasarkan apa nih gue menentukan harus mencari di title, atau di abstract, atau di all text, gitu. Anyone want to share? Kenapa?
Gimana nih? Ada nggak? Jadi gimana nih supaya gue nih bisa menentukan gue mau milih yang artikel, title, abstract, or keyword atau all text-nya? Gitu. Ada yang bisa jawab? Kalau bisa jawab dapat door prize dah satu, Ibu Novi. Saya minta satu door prize-nya. Boleh Pak, enggak. Tuh. Pak Hidayat, punten waktunya 10 Ya. menit lagi Pak. Aduh, masih panjang Bu. Kayaknya 10 menit nggak cukup ya. Nanti extend. Ini baru satu database. Oke ya. Ya gagal nih dapat door prize-nya ya. Jadi kita menentukan terkait kapan. Sebentar, ini udah chat ya. Pakai filter kurang pas gitu ya. Jadi kita menentukan apakah kita harus menggunakan all fill atau artikel, title, abstract, keyword itu sesuai dengan keperluan kita. Contoh nih, oh kalau misal saya mau mencari artikel terkait DM, diabetes mellitus, kita sudah pasti tahu itu nanti bakal muncul di title, bener nggak? Di judul pasti bakal ada diabetes, di abstract juga akan ada diabetes, di keyword juga akan ada diabetes. Gitu. Tapi itu pasti sudah akan ada. Jadi istilahnya artikel, title, abstract, keyword ini juga bisa masuk sebagai restriction-nya, batasannya. Tapi kalau kita langsung cari di all fields-nya, nanti malah akan terlalu banyak artikel sampah yang kita dapat. Jadi kita bisa screening awal dari artikel, title, abstract, dan juga keyword. Seperti itu ya. Jadi bisa menggunakan artikel, title, abstract, dan juga keyword. Oke, akan kita mulai. Nanti akan saya contohkan kalau misal Bapak Ibu menggunakan artikel, title, sama yang all gitu ya. Oke, saya contoh ambil tadi menggunakan dimensia ya, yang di mesh terms. Gitu. Berarti satu dimensia, ini kalau misal copy paste kan biasanya ada gini ya. Terus Bapak Ibu nggak usah khawatir terkait capital ataupun harus kecil, no problem. Harus kecil atau besar nggak masalah gitu ya. Kemudian kita ketik satu-satu, jadi tidak bisa semua. Ketik satu kita search. Mohon maaf, seharusnya ketik satu dimensia, kemudian klik add search field. Di bagian add search field, ini kita pilih or. Karena apa? Kita jadi selesaiin per konsep dulu gitu ya, selesaiin masalah rumah tangga per konsep. Kita copy dulu, kemudian kita masukkan. Gitu ya. Pastikan ini menggunakan artikel title. Klik add lagi, or. Gitu ya. Kemudian Alzheimer disease, masukkan. Lagi, pilih or. Jadi ini tuh biasanya text time gitu ya. Dan juga sedikit informasi sambil menunggu saya selesai copy paste gitu ya. Usahakan Bapak Ibu dalam melakukan searching strategi di semua database yang sudah ditentukan itu dalam satu hari. Di hari yang sama. Jangan di hari yang berbeda. Kenapa? Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa kok harus di hari yang sama? Kalau gue pengennya besok, kumaha gitu. Semisal hari ini saya mencari di 2 database, besoknya 2 database gitu. Kenapa saya menyarankan harus di satu hari yang sama? Ada yang bisa jawab? Oke, sambil menunggu Biar jawaban fokus tadi. ya Pak Hidayat. Biasanya kalau saya beda hari itu saya nggak fokus loh Pak, jadi lupa. Kalau di hari yang sama, saya bisa fokus ke topik tertentu, terus saya simpen itunya, dokumen saya, terus saya bisa ngambil kesimpulan, terus saya dapatnya apa gitu. Biasanya kalau satu hari yang sama. Oke, thank you Bapak, perfect juga gitu ya. Lanjutin, ada yang angkat tangan dari Ibu Tati? Ya, kalau menurut saya kenapa harus dalam satu hari yang sama, karena dalam satu harinya itu bisa jadi ada artikel-artikel baru yang akan mengubah pencarian kita gitu. Perfect. Ya, seperti Jadi itu. seperti itu ya. Alasannya dalam satu hari supaya tidak ada nanti artikel yang nambah. Karena kalau misal dicari beda hari itu nanti biasanya akan ada biasnya di situ ya. Jadi seperti itu. Oke, tadi kan saya bilang kalau lebih dari satu kata pakai tanda petik. Ini tanda petiknya langsung ditambahkan di sini saja. Sorry. Nah, tanda petik di Scopus dia lurus-lurus gitu ya. Nih, kalau saya langsung ketik dia lurus-lurus. Tapi kalau misalnya saya copy paste dari Microsoft Word gitu ya. Beda nggak tanda petiknya? Beda ya. Ini kayak ada lengkung-lengkungnya gitu, saya zoom. Tuh. Beda tidak? Beda kan ya? Ya, Tuh, beda. jadi makanya saya bilang harus diketik manual. Gitu ya. Jadi harus diketik manual. Tuh, kalau ketik manual dia akan lurus. Jadi beda. Makanya tetap harus diketik manual. Jangan main copy paste. Gue pengen cepat copy paste gitu. No. Nyari systematic review itu bukan asal main cepat. Makanya tidak mudah melakukan penelitian
systematic review. Dan jujur aja, saya itu nggak begitu suka penelitian systematic review, gitu, karena takes time banget gitu. Cuman karena di sini harus nulis systematic review dan juga meta analisis, mau nggak mau harus ngelakuin hal itu. Nah, jadi sudah nih selesai satu term ya. Dimensia dapat, ini dapat, semua sudah sesuai, langsung klik search. Satu konsep cari dulu, gitu ya. Kalau mau langsung sebenarnya boleh, tapi nanti biasanya akan ada bias. Ini kok nggak mau jalan sebentar. Oke. Kita di konsep 1 dapat 7.600 sekian. Biarin, lupakan dulu. Yang penting udah gue search dulu. Kita klik back, gitu ya. Kita klik basic search lagi. Nah, maka dia akan record di sini. Ini adalah record kita yang pertama, betul ya. Kita simpen dulu, kita biarin dulu aja, kita anggurin dulu, gitu ya. Kita akan masuk ke yang kedua, konsep yang kedua. Ya Allah, panjang banget ternyata ya, surprise pencarian artikel W. Kita copy. Pak, ada ya, Ya, punten. mangga. Itu yang paling bawah itu bukan or tapi n, memang n ya. Paling Sorry, bawah, nah itu. or seharusnya ya. Sorry, Oh, iya. punten, saya tadi salah klik. Ntar saya edit dulu. Seharusnya pakai or. Ntar ya, ini saya hapus dulu. Nah, ini sebenarnya kalau mau diperbaikan dari sini juga bisa, gitu ya. Ini di or, baru diklik search, gitu. Thank you for the correction. Jadi memang seperti ini bikin. Nah, ini kan 408 ya. Tadi kan cuma 7.000 ya. Tadi kan cuma 7.000, ternyata kalau or ada 408.000. Karena mungkin tadi karena salah tadi, gitu ya. Oke, ini sampai sini dulu. Ini yang ini kita hapus dulu aja yang salah ya, biar tidak mengganggu pencarian kita nanti. Biar aman. Oke, kita simpan yang benar tadi. Baru kita akan masuk ke yang kedua. Dimensia. Yang ke animal. Kita jangan lupa kasih tanda petik kalau lebih dari 1, gitu ya. Mencil bisa deh. Oke, kita blok. Lanjut, lab terapi. Bu Yuyun, punten masih di Zoom tidak? Halo Bu Yuyun. Oke, mungkin agak sedikit lama nggak apa-apa ya. Jadi biar betul dulu ini cara pencariannya. Ini tadi Nggak apa-apa, pet Pak. assisted. Sambil kita juga mencerna ini. Oke, di sini ini kan lebih ya. Ini kan lebih, kita delete aja. Oke, sudah sesuai. Or-nya kita klik search. Sudah, kita dapatnya ternyata or 1.600-an. Kita back, kita biarin dulu, kita cuekin dulu dia. Baru kita masuk ke. Belum masuk, Pak. Oh, ada satu yang ketinggalan ya, yang Terakhir. equine ya. Oke. Oke, dapat 2.000. Kita back. Tadi kita hapus dulu. Kita hapus. Jadi memang searching strategi itu biasanya lebih enak berdua gitu ya. Jadi biar saling korek gitu. Karena memang perlu kedetailan di sini. Copy paste, masukkan di sini. Tadi lupa tanda petik ya. Nah, contohnya gini ya, saya kasih contoh. Ini kan tadi tidak saya kasih tanda petik ya. Kalau misal kita klik show more di sini, dia dihitungnya ada N di sini kan. Harusnya kan tanda tutup ya, tanda petik ya. Jadi kalau tidak ada tanda petik, dia hitungnya N di sini. Sekarang coba kita benerin. Itu kan tadi ada N-nya. Ini sebagai contoh ya. Kebetulan ini salah yang bisa jadi contoh. Nah, ini kita edit. Equine Assisted Therapy. Or semua sudah sesuai, kita klik search. Di sini nggak ada ya N-nya. Tuh, Equine Assisted Therapy nggak ada N-nya. Karena apa? Ada tanda petiknya. Itulah fungsi ada tanda petik kalau misal dia lebih dari 1 kata. Seperti itu ya. Jadi cukup harus detail Bapak Ibu. Salah petik aja udah salah pencarian gitu ya. Kita masuk ke music therapy. Kemudian kita ke, ini contoh saya buat music therapist ya. Jadi yang kalau misal dia tidak pakai truncation dan juga wildcard tadi gitu ya. Musik doang. Ini ada lagi. Kita klik search. Oke, dapatnya 160.000 dengan music therapy. Kita back lagi. Oke, kita masuk konsep yang keempat. Kita masuk konsep yang keempat.
Di sini ada aggregations. Itu musiknya juga nggak pakai tanda petik ya? Kalau satu kata nggak perlu tanda petik. Oh ya. Oke, kalau dia lebih dari satu kata baru tanda petik. Oke, kita aggression langsung satu kata. Ini agnostic behavior, harus pakai tanda petik. Agonistik, agnostik. Oke. Kemudian kita klik sudah sesuai ya, tanda petiknya aman, kita klik search. Oke, kita dapat 107.000 gitu ya terkait aggregations. Kita klik back, basic search. Nah, tadi kita sudah mencari 4 gitu ya. Kita tadi sudah mencari 4, sudah kita sesuaikan, sekarang akan kita gabungkan. Cara gabunginnya itu sangat gampang gitu ya. Jadi tinggal diklik ini, klik ini, klik ini, klik ini. Kemudian combine queries ya, queries gitu ya. Combine di sini bisa diganti nih, menggunakan N kan. Ini konsep 1, konsep 2, konsep 3, konsep 4. Seperti di contoh tadi digabungkan dengan N. Ini kalau Bapak Ibu mau diganti OR juga boleh, tapi buat apa? Tapi kan kita mau menggabungkan N. Jadi dalam satu artikel harus ada 4 komponen. Kita klik show result. Ternyata hanya ada berapa? 6 dokumen. Gitu ya. Yang kita copy paste, ini semua kita blok gitu ya. Kita klik view all, kita blok, kita copy, kita masukkan ke sini, ke searching bagian database di sini ya. Kita kopikan di sini. Kita kopikan di sini. Jadi 1. Tapi kok cuma 6 gitu ya? Kok selalu sedikit gitu? Seperti saya bilang tadi, kita mencari itu bisa berkali-kali. Oke, ini kan tadi berdasarkan title abstrak, bener ya? Nah, oke, sebelum ke sana saya kasih contoh. Ini harus dilampirkan pada saat mengirim artikel, supaya editor dan juga reviewer, kalau mau ngecek bener nggak sih ada 6 di Scopus, mereka tinggal di blok copy, gitu ya. Di blok copy, kemudian dia mau melakukan search gitu ya. Dia mau melakukan search, tinggal masuk ke advance gitu. Kita blok di sini, paste, kita search. Maka nanti dapatnya juga 6. Tuh, jadi sesuai. Gitu ya. Jadi kalau misal Bapak Ibu salah copy paste, ya nanti hasilnya akan beda. Dan makanya perlu dicantumkan seperti kata Pak Saldi tadi, kita search-nya tanggal berapa. Jadi supaya tahu perbedaannya tidak begitu signifikan. Gitu ya. Jadi biar ketahuan. Sampai sini clear untuk pencarian yang Scopus? Pak Hidayat, waktunya 2 menit lagi, Pak. Karena ada narasumber berikutnya, Pak. Izin Pak Dayat. Iya. Iya, halo, bagaimana? Halo, tadi ada yang izin? Oke, jadi mungkin nanti PR Bapak Ibu silahkan dicoba yang title page ini, gitu ya, yang ini, yang title ini, gitu ya, diganti ke all fill, semuanya coba diganti. Kan tadi ternyata dengan menggunakan yang title, abstrak dan lain-lain dapatnya cuma sedikit, gitu ya. Ini coba kita blok di sini semuanya, kita ganti dengan all fill, nanti dapatnya akan berbeda. Kemarin sudah saya running juga menggunakan all fill, dapatnya adalah sekitar 79 artikel. Ini menggunakan all. Jadi beda ya. Di sini tulisannya title apps key, di sini tulisannya all. Beda. Gitu ya. Jadi jumlahnya ini 6, ini adalah 7. Jadi silahkan, kalau menurut Bapak Ibu, kira-kira yang akan kita ambil yang mana? Menggunakan all atau title? Ayo. Kayaknya title lebih fokus. Orang title. Oke, sebenarnya no. Yang benar adalah menggunakan all. Kenapa? 6 ini terlalu sedikit. Gitu ya. Kita juga tidak perlu mencari artikel yang terlalu banyak dan juga terlalu sedikit. No. Tapi kalau terlalu sedikit, nanti malah kita nggak ada. Jadi bisa aja dia munculnya, kata-kata yang kita cari tadi itu muncul di dalam all text-nya. Makanya saya sarankan menggunakan yang 79. Jangan hanya melihat angka sedikit supaya saya nge-reviewnya dikit gitu ya. No. Itu nggak pas gitu ya. Jadi ini bisa dihapus. Oke, selanjutnya saya contohkan untuk pencarian di Embase saja ya, yang jarang orang mengakses Embase gitu. Ini juga ada request dari Bu Yuyun seperti itu ya. Jadi masuk ke embase.com, dan memang ini yang bisa masuk ke Embase itu biasanya yang kampusnya berlangganan gitu, yang memang dia bisa berlangganan. Nah, jadi di Embase, ini kayaknya masih loading.
Ya. Ini kok banyak yang nyoret-nyoretnya saha iya. Ini gimana bersihinnya Bu Novi ya? Saya kurang ini kok nggak muncul ya. Oke, jadi di Embase ini adalah tampilan awal Embase itu pencarian dengan menggunakan metode quick namanya, pencarian cepat. Quick itu bisa menggunakan add fill seperti yang tadi, gitu ya. Tapi kita juga bisa menggunakan contoh yang advance, pencarian advance. Pencarian advance itu kita tetap bisa mencari per konsep ya. Saran saya Bapak Ibu mencari item itu per konsep. Di sini di Embase sudah langsung dikasih tahu OR, gitu ya, langsung OR. Gitu berarti OR-nya besar ya, bukan kecil ya. Jadi nanti langsung cara ngetiknya gini. Bapak Ibu cari dulu misal dimensia. Kalau misal Bapak Ibu jangan di copy paste ya, sorry, dimensia. Nanti dia akan muncul. Tuh, langsung muncul di sini. Dimensia tinggal diklik ini, dia tanda petiknya 1 bukan 2. Gitu ya. Kemudian klik OR, kemudian diklik Age dimensia kompleks, itu bisa di-copy di sini. Maka dia akan muncul juga. Ternyata untuk menggunakan keyword yang Age dimensia kompleks, dia menggunakan HIV associated dementia. Beda ya keywordnya. Tuh. Jadi beda. Gitu. Jadi jangan disamain dengan yang Jangan disamain dengan yang MES tadi gitu. Karena dia punya term sendiri. Ini untuk Alzheimer disease. Alzheimer disease ada, jadi dia akan otomatis ada tanda petiknya. Dia 1 gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau misal mau menargetkan ke jurnal Q1, Q2 gitu ya, silakan menggunakan database Embase karena biasanya ini akan diminta. Nah, contoh tadi yang apa nih? Vascular demensia, ternyata dia munculnya adalah multi-involved demensia. Seperti itu ya. Ini contohnya seperti ini. Kita copy paste muncul Huntington's. Nah, contoh di sini adalah Huntington disease, tapi yang muncul di sini adalah Huntington disease gunakan Huntington Koreaan dia ya. Kemudian kita klik OR, kemudian klik Clover syndrome. Misal ini saya contohkan dikit saja ya Bapak Ibu karena waktunya sudah terbatas. Kalau sudah langsung kita klik search dulu. Kalau sudah diklik search ternyata dapatnya sekian. Kita back. Kemudian kita coba masukkan yang coba yang langsung aggression aja gitu ya. Kita coba ketik yang aggression jadi biar mempercepat waktunya. Aggressions, kemudian kita klik OR. Jadi seperti saran saya, usahakan mencari searchingnya itu per konsep saja. Jadi tidak usah dibabas jadi 1 gitu ya. Jadi satu-satu saja. Jadi nggak usah langsung terlalu banyak. Jadi per konsep itu akan lebih clear nantinya. Oke, kalau sudah kita klik search. Nah, ini langsung kita klik dua-duanya untuk kita gabung. Combine. Maka dia combine-nya dengan N. Hashtag 1, N2. Maka dapatnya 5.000 sekian. Kayak gitu ya. Kalau misal ini tidak terlalu banyak, maka bisa diperkecil. Contoh, ini kalau misal saya sudah menggunakan yang banyak ya, semua di Embase. Gitu. Jadi cara copy paste-nya hashtag 1. Jadi yang di copy paste itu ini. Ini hashtag 1, ini dulu. Karena dia tidak bisa semua ya. Hashtag 1, copy. Terus juga ini yang hashtag 2. Gitu ya. Copy. Hashtag 3, copy. Baru nanti yang terakhir di sini bisa dikasih hashtag 5. Biasanya hashtag mana? Hashtag sorry. Biasanya nanti akan ada hashtag 1 and hashtag 2 dan seterusnya. Kayak gitu ya, sampai nanti ketemu di hashtag 4. Seperti itu. Kalau kita gabung. Ini kalau untuk Embase. Nanti untuk yang Sinahal dan juga Puppet caranya hampir sama, nanti silahkan coba dilakukan. Gitu ya. Oke, kita sampai sini Bapak Ibu paham ya. Jadi search term ini yang penting, yang harus dilampirkan pada saat mensubmit artikel dengan systematic review. Jadi jangan sampai tidak dilampirkan. Dan yang perlu diperhatikan adalah jumlah. Kalau Bapak Ibu terlalu besar, itu juga nggak bagus. Malah profesor saya bilang kalau semisal yang bagus itu adalah untuk semua database, at least 1.000 sampai 2.000. Itu udah bagus. Tapi kalau lebih dari 5.000 itu udah jelek, udah terlalu banyak sampahnya. Seperti itu ya. Jadi memang harus dicari. Dan kalau sudah masuk seperti ini, tinggal di-download metadatanya, masukkan ke EndNote atau ke Mendeley gitu ya. Itu biasanya contoh saya ini kalau misal saya lagi perform project saya juga, ini menggunakan EndNote ya.
Jadi saya akan membuat folder-folder. Sebentar. Publication project, project one, databases. Nah, ini saya menggunakan EndNote gitu ya. Biasanya saya akan membuat seperti ini. Jadi database saya ada apa aja, dapatnya berapa, duplikatnya berapa, nanti hand search-nya belum saya masukkan, dicari dulu relevannya berapa, dapatnya berapa, nanti akan dibuat kategori seperti ini. Jadi akan lebih mempermudah Bapak Ibu pada saat proses screening gitu ya. Untuk yang seperti ini tidak cukup waktunya di sini karena beda topik. Mungkin in the next future kalau misalnya JKP akan mengadakan workshop, nggak bisa join gitu ya. Oke, itu yang harus dilampirkan ya Bapak Ibu, ini penting. Jadi tabel database search ini penting nanti untuk dilampirkan sebagai supplementary file pada saat submit artikel ke JKP atau ke jurnal lain seperti itu ya. Jadi harus ada. Nah, ini sedikit informasi terkait Prisma gitu ya. Saya bilang tadi Prisma ada berapa jenis? Ada berapa type diagram Prisma? 4. Ada 4, perfect. Ini adalah yang pertama. Jadi kalau misal kita hanya menggunakan database dan juga register. Register itu contoh kayak clinical gov gitu-gitu yang sudah ada registernya ya. Jadi hanya database. Berarti boleh ada Google Scholar nggak di sini? Boleh nggak di sini dimasukin Google Scholar? Tidak boleh, karena hanya database gitu ya. Kalau mau masukkan Google Scholar, masuk ke yang kedua. Diagram yang kedua. Jadi dia punya sendiri. Identification of studies via other method. Bisa dari websites, organization, citation searching itu kayak itu tadi ya. Google Scholar, ScienceDirect, dan lain-lain. Itu dimasukkannya di sini. Jadi selesaikan dulu untuk masalah rumah tangga di database, baru Bapak Ibu cari untuk yang hand search-nya, online search-nya. Nanti dapatnya berapa, ditentukan munculnya di sini, finalnya. Gitu ya. Itu adalah untuk yang menggunakan ada Google. Jadi beda ya sekarang, jadi jangan disamain lagi. Saya biasanya kalau nge-reject artikel tuh gampang. Saya lihat aja dulu prismanya bener atau enggak. Kalau prismanya udah salah ya pasti ke belakangnya bakal salah. Easy to reject. Kayak gitu ya. Pastikan ini bener dulu proses pembuatan prismanya. Dan saya yakin kebanyakan juga belum paham yang ini gitu ya. Kalau Google Scholar online search harus masuknya di sini prismanya, bukan di sini. Beda gambar gitu ya. Ini kalau semisal Bapak Ibu ada previous studies. Semisal seperti yang saya bilang tadi di awal ya, yang pas waktu presentasi Pak Saldi, bahwasanya ada artikel itu yang mungkin dia sudah mirip gitu. Contoh topik meta-analisis, saya membuat topik meta-analisis tentang A, tapi sudah ada yang publish terkait topik A mirip. Nah, Bapak Ibu mau mencari, saya mau mengembangkan topik meta yang A tadi yang sudah publish, tapi dia misal belum ada subgraph analisis, kemudian belum ada heterogeneity dan lain-lainnya gitu ya. Kita mau menampilkan itu, kita memunculkan itu, boleh. Jadi yang previous studies munculkan di sini. Gitu ya, previous studies yang mirip munculkan di sini. Seperti itu. Ini baru database. Ini berarti di sini boleh ada Google Scholar nggak? Boleh nggak di topik yang di sini ada Google Scholar-nya? Tidak. Tidak Enggak. boleh. Perfect. Yang boleh ada di sini. Jadi akan lebih panjang. Tuh ya. Jadi di sini untuk yang previous studies, ini untuk yang databases, ini untuk yang online search. Seperti itu. Gambarnya akan lebih menarik seperti itu ya. Oke, individual task buat Bapak Ibu ya, PR di rumah. Jadi kalau ada pelatihan tuh biar langsung dipraktikin gitu ya kalau ada webinar. Is animal assisted therapy effective in managing aggressive behavior in elderly people with dementia? Jadi di sini yang tidak ada apa? Yang hilang apa di sini topiknya? Music therapy. Music Apa? therapy. Music therapy atau nama lainnya adalah kontrolnya, comparison-nya. Berarti nggak ada. Berarti di Pico C-nya ada atau kosong? Kosong. Kosong. Perfect. Jadi coba nanti dilakukan praktekin ya. Jadi biar makin paham ya gitu. Karena apa? Dengan ini jumlahnya itu terlalu sedikit Bapak Ibu. Kalau saya melihat ini cuma 279, 127. Kalau di total itu cuma sedikit, nggak lebih dari 200-an. Itu juga cukup bias kalau terlalu sedikit gitu ya. Jadi makanya karena kenapa dia jumlahnya sedikit? Karena ada kontrolnya. Jadi artikelnya sudah dibatasin. Harus ada intervensi ini dan juga intervensi ini. Makanya sedikit. Gitu ya. Jadi nggak banyak. Kayak gitu. Kecuali kalau misal topik penelitiannya sudah luas gitu ya. Mau menggunakan dua comparisons gitu ya. Antara intervention dan comparison no problem. Tapi kalau masih sedikit jangan. Cukup satu intervensi saja. Tapi yang comparisonnya adalah general intervention. Semua intervensi. Bapak Ibu kumpulin nanti bahas. Gitu ya. Jadi C-nya kosongin aja. No comparison. Itu lebih nanti akan lebih banyak. Praktekin ya. Pasti nanti akan dapatnya lebih banyak.
untuk yang di artikel search-nya ini. Nanti file ini silahkan di-download, bisa coba dipraktikan seperti itu ya. Oke, thank you very much everyone. Itu akhir dari materi saya gitu ya. Semoga jelas dan bisa bermanfaat buat semuanya. Mangga untuk masuk ke sesi tanya jawab. Entah masih ada sesi tanya jawab atau enggak ini. Saya kembalikan ke moderator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dayat. Seperti seru sekali ya, karena di sini langsung praktek ya search engine untuk metode dan online dan lain-lain. Mungkin nanti kita akan buat sesi khusus ya Pak untuk implementasi atau pelatihan khusus untuk ini. Nanti akan ada, ikuti terus webinar-webinar lanjutan dari JKP. Ya, mungkin untuk sesi tanya jawab cukup aja Pak Dayat, tapi mungkin ada satu pertanyaan langsung dari Pak Hidayat untuk mereka jawab. Yang menjawab tepat langsung kita berikan nanti mendapatkan door prize dari panitia. Mungkin satu pertanyaan dari Pak Hidayat aja untuk mereka jawab dan silakan menjawab di kolom chat. Silakan Pak Hidayat, kira-kira berikan satu pertanyaan untuk peserta yang menjawab dengan tepat akan kita berikan door prize. Aduh, pertanyaannya apa Ibu Novia?